Selamat datang di channel Sentra IT. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai CSS. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu sebuah bahasa pemrograman front-end yang berfungsi untuk mempercantik halaman website atau elemen HTML. Contoh dari elemen HTML adalah tabel, image atau gambar, paragraf, dan lain-lain. Mengapa halaman website atau elemen HTML harus dipercantik? Tujuannya adalah agar mempunyai penampilan menarik, sehingga banyak orang yang mengunjungi website kita. Bagaimana cara penempatan CSS ke dalam dokumen HTML? Ada 3 cara. Yang pertama, secara inline. Yang kedua, secara internal. Dan yang ketiga, secara eksternal. Pada cara inline, coding CSS diletakkan pada tag HTML. Cara ini sudah dibahas pada video pertama, yaitu belajar HTML untuk pemula. Berikutnya, pada cara internal, pada cara ini, coding CSS diletakkan pada bagian kepala atau bagian head. Sedangkan yang ketiga, yaitu secara eksternal, pada cara ini, coding CSS disimpan secara terpisah dari dokumen HTML dan merupakan file tersendiri yang dapat dipanggil pada bagian head. Bagaimana struktur dari CSS internal? CSS mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dimulai dengan tag buka CSS, yaitu lebih kecil, style. Kemudian, yang kedua, tag tutup CSS, yang ini. Kemudian yang ketiga, selektor dan deklarator. Pada tag pembuka, kita boleh menambahkan type tag CSS. Dan ini merupakan opsional. Ini artinya bahwa jika browser mendukung terhadap CSS, maka coding CSS yang kita buat akan dianggap sebagai coding untuk memformat website atau elemen HTML. Sedangkan jika tidak mendukung, maka akan dianggap sebagai tag biasa dan akan dilewat. Apa itu selektor dan deklarator? Selektor adalah nama selektor yang memberi perintah kepada browser untuk membaca format yang dibuat oleh CSS kepada halaman website atau elemen HTML. Sedangkan deklarator adalah format-format yang dibuat oleh CSS. Kemudian di sini ada ID selector. Apa itu ID selector? ID selector itu fungsinya untuk menghubungkan nama selektor dengan elemen HTML yang akan diberi format oleh CSS. Ada 3 ID selector dalam CSS. Yang pertama yaitu ID. ID ini simbolnya berupa tanda tagar atau tanda pagar seperti ini. Yang kedua, kelas, simbolnya berupa tanda titik. Dan yang ketiga, pseudo, simbolnya berupa tanda titik 2. Oke, kita mulai membuat latihan untuk CSS tersebut. Pertama, kita buat dulu folder. Pada folder Sentra IT di folder htdocs. Kita beri nama latihan CSS. Kemudian dalam folder latihan CSS ini kita buat folder yang lain. Yang pertama yaitu folder images. Folder ini untuk menyimpan file-file gambar yang akan kita format
dengan CSS. Kemudian yang ketiga adalah kita tambah folder baru dengan nama CSS. Folder ini berfungsi untuk menyimpan file CSS eksternal. Berikutnya, kita buka Sublime Text untuk membuat latihan CSS tersebut. Nah, di sini kita buka foldernya, yaitu dengan open folder. Kemudian pilih di sini C, kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian sentra IP, dan latihan CSS. Kemudian kita buat file baru. Kita buat atau beri nama di sini internal css.html. Di sini saya buat CSS secara internal terlebih dahulu. Kita simpan di folder C. Kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian sentra IP, kemudian CSS. Kita pilih folder ini untuk menyimpan file internal css.html. Setelah ini kita tambahkan tag HTML-nya. Kemudian di sini di bagian title kita tambahkan atau beri nama internal CSS. Setelah itu pada bagian head di bawah title di sini kita buat tag CSS-nya. Pertama style buka, kemudian style tutup. Di sini kita boleh menambahkan type tag CSS atau tidak. Saya akan menghapus type tag CSS-nya. Kemudian di sini baru kita buat selektor berupa ID selektor dan nama selektornya yaitu format tag. CSS ini berfungsi untuk memformat sebuah tag. Kemudian setelah itu kita di sini buat kuntur awal dan kita tambahkan di sini deklaratornya. Jadi ini yang disebut dengan selektor format tag. Kemudian ini ID-nya. Jadi dibaca ini ID selektor. Itu dibacanya. Kemudian kita tambahkan deklaratornya. Yang pertama, pada ID selektor formatting ini, saya akan memformat font family dengan Tahoma. Kemudian yang kedua, font size sebesar 28 pixel. Ini untuk memformatnya. Kemudian yang ketiga, font weight untuk ketebalannya. Saya pilih atau gunakan bold. Kemudian yang keempat,
text align untuk perataan teksnya. Di sini saya gunakan center. Nanti teks yang diformat dengan ID selector format text, font pemilihnya Tahoma, kemudian font size-nya 28 pixel atau berukuran besar, font weight-nya tebal, kemudian teksnya di tengah-tengah halaman browser atau halaman website. Kemudian yang kedua, kita buat kelas selektor. Kelas selektor, nama selektornya adalah format text. Nama selektornya sama, tapi beda ID. Yang pertama yaitu ID dengan tanda pagar, yang kedua yaitu kelas dengan tanda titik. Kemudian di sini kita tambahkan deklaratornya. Yang diformat dengan kelas format text adalah warna teksnya. Di sini kita tambahkan color dan warna teks brown atau coklat. Kemudian yang kedua text decoration, yaitu underline. Jadi pada kelas format text atau ID selector format text, di sini yang akan diformat adalah warna dan di sini stylenya yaitu underline. Kemudian pada bagian body, di sini kita buat teks yang akan diformat dengan menggunakan ID selector format text dan kelas format text. Saya buat di sini teksnya yaitu belajar CSS. Untuk memformat teks belajar CSS dengan ID selector format text dan kelas selector format text, kita membutuhkan tag HTML untuk menempatkan atau memanggil kelas selector format text dan ID selector format text tersebut. Elemen HTML yang saya gunakan adalah div. Di sini kita tambahkan div. Kemudian di sebelah kanannya ditutup dan tutup divnya. Kemudian setelah itu kita panggil kelas dan ID format text tersebut. Caranya di sini ketik ID sama dengan, nah untuk ID yang akan dipanggil adalah ID selector dengan tanda pagar atau dengan tanda pagar, yaitu format text. Kemudian kita panggil kelas lektornya yang bawah ini. Cara manggilnya di sini ketik kelas. Kemudian di sini ketik nama selektornya yaitu format text. ID format text akan memformat teks belajar CSS dengan format font family Tahoma, font size 28 pixel, font weight bold, text align center. Sedangkan kelas format text akan memformat teks belajar CSS berupa warnanya coklat atau brown, kemudian text decoration atau style text-nya yaitu underline. Kemudian setelah ini kita ke folder CSS dan kita klik kanan, kemudian open Google Chrome untuk menampilkan hasilnya pada browser Google Chrome.
Ini hasilnya. Di sini teksnya belajar CSS sudah diformat dengan ID selector formattek dan class selector formattek. Nah, saya akan menghapus class selector formattek. Bagaimana hasilnya? Kalau saya hapus class selector formattek, maka teks ini yang ada di browser, yaitu belajar CSS, warnanya tidak akan berwarna coklat, tapi akan menjadi warna hitam sebagai warna default. Dan tidak akan ada garis bawahnya. Oke, di sini saya kosongkan dulu. Kemudian simpan, tekan Ctrl S. Setelah itu kita kembali ke browser, kemudian klik refresh di sini. Nah, ini adalah hasilnya teks belajar CSS yang hanya diformat dengan menggunakan ID selector format text. Bagaimana kalau misalnya di sini diformat hanya dengan class selector format text? Coba kita hapus ID selector format text-nya di sini. Kemudian simpan dengan tekan Ctrl S. Setelah itu kita ke browser dan refresh. Lihat hasilnya. Di sini teks belajar CSS ini hanya diformat dengan kelas format text yang ini. Formatnya hanya berupa teks yang berwarna coklat dan bergaris bawah. Seperti ini. Untuk teks yang ukurannya besar, kemudian di tengah-tengah, itu tidak diformat oleh kelas oleh ID format text tersebut. Karena di sini ID format text-nya saya hapus. Kemudian kita masukkan kembali sini. Kita paste di sini nama ID selectornya. Kemudian simpan dengan Ctrl S. Setelah itu kita refresh pada browser Google Chrome. Dan di sini terlihat bahwa teks belajar format text sudah diformat dengan ID selector format text dan class selector format text dengan cara memanggil ID class selector format text dan ID format text pada tag div yang ada di samping belajar CSS. Berikutnya, saya akan membuat ID selector untuk format yang lainnya. Bagaimana kalau kita mau memformat paragraf dan CSS? Untuk paragraf, itu karena paragraf tersebut merupakan elemen HTML, maka elemen HTML tersebut dapat digunakan sebagai selektornya. Jadi untuk memformat paragraf di sini, ID selektornya dengan menggunakan P atau selektornya menggunakan P. Kemudian kita berikan formatnya di dalamnya. Yang pertama, font size. Font size-nya yaitu misalnya 15 pixel ini untuk paragraf. Kemudian yang kedua, warnanya, color, warna paragrafnya, yaitu warna hitam. Di sini saya menggunakan warna hexa dengan tanda pagar dan 0 sebanyak 6 kali. Kemudian berikutnya adalah line height. Line height ini ada jarak spasi antar baris. Di sini saya menggunakan jaraknya 2. Kemudian berikutnya ada text indent. Text indent ini fungsinya untuk menjorok ke dalam pada baris pertama dari paragraf yang kita buat.
tag indentnya misalnya 0,5 in. Untuk tag indent ini satuannya adalah inci. Kemudian kita mau memformat paragraf yang lainnya. Misal kita punya dua paragraf. Paragraf pertama diformat dengan selektor P atau paragraf. Untuk yang kedua, ini paragraf juga. Nah, untuk itu kita harus membedakan paragraf yang kedua ini agar tidak bingung CSS-nya mau format yang mana. Untuk yang paragraf kedua ini, kita bedakan dengan ID. Kita tambahkan pada tag P-nya ID 2. Selain ID, kita juga bisa menggunakan kelas, yaitu dengan titik. ID kelas 2. Di sini saya akan menggunakan ID. Kemudian kita buat formatnya. Nah, untuk yang paragraf kedua dengan paragraf ID 2 ini, saya akan format dengan font size, yaitu 10 pixel. Kemudian yang kedua, color atau warnanya, yaitu red atau merah. Kemudian yang ketiga, saya akan memformat gambar. Di sini untuk memformat gambar menggunakan tag dari gambar tersebut, yaitu img. Saya akan memformat gambar dengan dua format. Di sini saya bedakan dengan kelas, yaitu kelas 1. Kemudian formatnya adalah di sini berupa ukuran gambar tersebut, yaitu width dan height-nya. Untuk yang format 1, kelas 1, di sini ukurannya adalah 200 pixel untuk width-nya dan height-nya 150 pixel. Untuk gambar dengan format kedua, saya buat selektornya yaitu img kelas 2. Kemudian saya tambahkan deklaratornya di mana width-nya 400 pixel dan height-nya 150 pixel. Oke, kemudian pada bagian body di sini kita tambahkan dua paragraf dan gambar. Di sini kita tambahkan paragraf buat P-nya atau tag P-nya. Tag P ini adalah sekaligus berfungsi sebagai selektor pada CSS. Untuk paragrafnya, saya akan buat dengan menggunakan paragraf generator, yaitu lorem ipsum. Pilih yang ini. Kemudian kita kopikan teksnya atau paragrafnya. Paragraf pertama saya pilih yang ini. Kemudian kita copy, kita paste pada tag paragraf ini. Ini adalah paragraf yang akan diformat dengan tag P, tag paragraf ini. Kemudian saya buat lagi paragraf baru yang akan diformat dengan tag P ID 2. Nah ini. Saya buat lagi di sini paragrafnya. Kemudian saya copy lagi teks paragrafnya. Saya mengcopy yang ini untuk yang paragraf 2.
Kemudian copy. Setelah itu kita paste di sini. Kemudian kita simpan dengan tekan Ctrl S pada keyboard. Setelah itu kita cek di browser. Di sini kita klik refresh. Nah, untuk yang paragraf yang kedua di sini, karena ada ID-nya, maka di sini panggil ID-nya. ID sama dengan di sini 2. Setelah itu, tekan Ctrl S untuk menyimpannya. Kemudian kita refresh kembali browsernya. Nah, ini hasilnya. Paragraf pertama di sini diformat dengan ID selector T. Nah, ini. Sedangkan paragraf yang kedua yang ukurannya lebih kecil, 10 pixel, dan di sini warnanya merah, ini diformat oleh paragraf dengan ID selector 2. Berikutnya, kita akan di sini memformat gambar dengan kelas 1 dan kelas 2. ID selektornya yaitu IMG. Nah, untuk itu kita harus menambahkan gambar dulu pada folder images. Kita ke folder images, kemudian kita cari gambarnya di picture, kemudian Sentra IT. Kita pilih gambarnya, yaitu gambar CSS yang ini. Kita copy, kemudian kita simpan pada latihan CSS yang ada di folder Sentra IT. Di sini, klik Images, kemudian paste gambarnya di sini. Nah, gambarnya sudah disimpan. Di sini ekstensinya adalah PNG. Kemudian kita panggil gambarnya di bagian dokumen HTML ini, di bawah paragraf. Dan cara di sini kita tambahkan atau kita tambahkan tag IMG, kemudian source-nya, kita panggil foldernya images, kemudian kita panggil nama gambarnya. Nama gambarnya di sini saya ubah dulu dengan nama logo CSS. Nah, nama gambar ini kita panggil pada dokumen HTML, yaitu logo css.png. Kemudian kita tutup. Di sini kita panggil ID selektornya atau kelas selektornya, yaitu kelas 1. Kita ketik di sini, kelas 1. Kemudian kita buat lagi, ini di copy untuk memanggil kelas 2-nya. Nanti kelas 1-nya menjadi kelas 2. Kemudian kita simpan dengan tekan Ctrl S atau klik file, kemudian pilih simpan. Setelah itu kita ke browser, kemudian kita refresh browsernya.
Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama, logo CSS yang diformat dengan kelas 1. Nah, ini. Yang ukurannya yaitu 200 piksel kali 150. Yang pertama. Nah, ini. Kemudian yang kedua, yang ini diformat dengan img kelas 2 atau dengan kelas 2. Ini. Di mana ukurannya 400 piksel kali 350 piksel. Ini width dan ini height-nya. Nah, supaya gambar tersebut ada di bawah untuk yang keduanya, untuk yang besarnya, kita di sini tambahkan PR. Kemudian simpan dengan tekan Ctrl S atau klik file, kemudian pilih save. Setelah itu kita ke browser lagi dan di sini kita refresh. Oke, sudah selesai latihan CSS yang sudah kita buat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like videonya dan ditonton sampai selesai dan dipraktikkan di komputer sendiri. Sampai jumpa lagi untuk tutorial video berikutnya.